Masih banyaknya kasus narkoba saat ini yang meresahkan masyarakat dan membuat pihak-pihak sekolah menjadikan kami tim penggerak PKK dan dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa ingin ikut andil dan peduli dalam membantu pemerintah mendampingi, membimbing, serta membina para calon generasi muda menjadi generasi yang sehat dan jauh dari narkoba. Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan yang bersifat adiktif serta dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental pada penggunanya jika disalahgunakan. Beberapa dampak negatif penggunaan narkoba bagi masyarakat diantaranya pengguna mendadak dalam perubahan sikap dan kepribadian dalam lingkungan masyarakat dan kehidupan sehari-hari, menurunnya sikap tanggung jawab, kurang disiplin, kurangnya rasa malu, mudah tersinggung, dan cepat marah, mulai membuat resah warga dengan kejadian pencurian, bisa juga pelecehan, dan hal-hal buruk lainnya yang membuat masyarakat kita tidak aman. Jika sudah mulai mengkonsumsi narkoba, terdapat kemungkinan mengalami kecanduan. Jadi semakin lama pengguna akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Hal inilah perlunya kesadaran keluarga, rasa nyaman keluarga, kepedulian keluarga, rasa sayang keluarga dalam bersikap kepada putra-putri kita, yaitu pada generasi muda yang saat ini lebih mudah sebagai sasaran penyalahgunaan narkoba. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga pelaksanaan kegiatan dampak narkoba bagi masyarakat lancar sampai akhir, ibu-ibu bisa mengikutinya sampai selesai. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati yang mewakili Bu Yayu, Bu Lili selaku Wakil Ketua 1 dan Bu Titin yang mewakili dari Pokja 1 beserta ibu-ibu pengurus PKK nggih. PKK napa, Bu? Kula dereng semerap soalnya kula jaler ya. Napa PKK kepanjangane napa? Kadang kula niku salah. Salah niku omong-omongan lek bapak-bapak teng Jawi niku pengawas keuangan keluarga. Enek sing pengawas kepala keluarga ngoten ngawasi bapak-bapake. Kula dereng nate semerap kader-kader PKK niku enten jaler ya, dereng semerap kula. Tapi enten nggih. Oh ada juga. Itu saya belum tahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Mohon maaf yang non muslim. Saya ucapkan selamat pagi, salam. Enten nggih? Ada nggih? Non muslim. Saya ucapkan selamat pagi Ibu, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Tak kenal ada peribahasa, tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka kenalan. Mergo kula niku lek tak kenal maka tak sayang. Lek pun kadung kenalan, kula niki wedi lek disayang wong liya ngoten. Alhamdulillah insyaallah saya termasuk suami yang setia. Kok saja gak terima sih jenengan. Istri saya cukup satu. Istri saya cukup satu. Lah masalah anak ini yang saya bingung. Saya sering mulai dari SMP, SMA, kuliah, terus termasuk sudah berkeluarga. Banyak sekali banner-banner di jalan itu canangkan KB, keluarga berencana 2 anak cukup. Sampai saat ini kula bingung. Anak kula pun kalih, cuman kok pengen nambah. Wis gak apa-apa KB, gak apa-apa keluarga berlima ngoten. Dadi anak bapak, ibu, anake 3 kula ngoten. Itu yang saya susah. Lek bapak-bapak ning ngoten niku wangel, Bu. Ngapunten, ada yang mungkin
lebih senior dari saya, jenengan sebenarnya ilmunya sudah kathah. Saya hanya menambahkan ini nanti. Terus asli kula niki sanes tiyang Jombang tapi asli dari Probolinggo. Asli dari Probolinggo. Diarani Madura gak gelem, diarani Jawa isin. Probolinggo niku saged basa Madura. Basa Jawa gradul-gradul. Tapi diarani Madura. Lek Madura niku Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep. Probolinggo, Jember, Lumajang, Situbondo, Pasuruan, Bondowoso. Nah, niki Madura outsourcing. Tadi gak Madura asli outsourcingan. Nah, blesteran. Lek Morosepa kula ngarani Madura Kawuk. Istri saya juga orang Kaliwungu, dulu mertua saya di LP Jombang, tapi sampun pensiun, sudah tinggal di Kediri. Anak yang pertama SD kelas Gangsal di SD Islam Rusun Fikr, yang satu baru lulus dari TK Ar-Rahman mau masuk Rusun Fikr juga. Itu mungkin ada yang perlu ditanyakan. Alamat saya di Pulo, perumahan Grand Erlangga Pulo. Tadi rumah saya masuk pos, depannya Pomsel itu ada musola, baratnya musola pas bendino disolati, langgare maksudnya. Nah ini ibu-ibu ngapunten, nanti kita waktunya mungkin sampai jam 12. Sanggup nggih? Tadi jajane iki ojo sampean tekno, oleh sak jam aja tekno sih. Sampean titili ya titik ngono. Niki kula econe jumeneng napa lenggah? Saecoe. Sing milih ngadeg angkat tangan. Siji lur. Enak ngadeg. Nah. Nggih, ngadeg nggih. Nun sewu kula ngadeg. Nggih kulino ngadeg soalnya kula. Nggih lek apa sapel jam 8 niku kan kulino ngadeg ben dinten. Ngapunten, ini kacamata saya lepas atau saya pakai? Soalnya kathah tiang sanjang, lek kacamatane digawe iku kaya wong umur 45. Lek kacamatane dicepot kaya arek SMA, ngoten. Cepet mawon. Tapi lek tak cepot aku gak ketok sing ayu sing ndi. Ketok padha kabeh ijo-ijo. Pun kula cepot riyen, mangke kula damel malih. Kadang dicepot, kadang digawe. Sami halnya kayak narkoba. Napa narkoba? Pun semerap bau. Jenengan. Lek malam Jumat. Napa namine? Sunnah Rasul. Apa kepanjangane narkoba? Narik kolor bapak. Senengane sampean. Kadang dicepot, kadang dipasang. Bareng wis dicepot lali masange. Nah, ibu-ibu, jenengan selaku juga tadi pemberdayaan kepala keluarga sampean. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Kula ngapunten wau pas Mars PKK kula mingkem mawon. Timbangane aku kayak Pak Lohan umi tok, timbangane keliru. Kula lebih baik saya diam. Sebetulnya setiap hari kami itu juga sering kunjung ke sekolah, terus ke masyarakat, ke desa. Termasuk terakhir kemarin di hari Sabtu di MTS 3 Tambak Beras. Pernah di balai desa itu di desa Pelosokerep Sumombito. Mungkin ada yang hadir yang sudah pernah kenal saya? Belum ada. Oke, mungkin dilanjut WA-an mungkin saged. Tapi lek WA-an pas kula ngantor mawon. Pas kula jam dinas mboten napa-napa di WA. Ya pas di omah aku gak wani buka soalnya. Kalau keseharian kami itu di Satbinmas Polres Jombang, tadi disebutkan Mbak MC-nya, jabatannya Kanit Babin Kamtibmas. Wangel lanjani Mbak nggih, Kanit Babin Kamtibmas Satbinmas Polres Jombang Kedawan. Jadi kepala unit Babin Kamtibmas. Jadi anggota kami membawai ada 218 Babin Kamtibmas se-Kabupaten Jombang. Padahal desanya ada 306 di Jombang ini. 302 desa, 4 kelurahan, 21 kecamatan.
Babin Kamtipmasnya itu hanya ada 218. Lah sing sisane sinten? Jenengan niki sing dadi polisi ndek desane. Karena satu polisi di desa itu membawai hampir ada sekitar DPT Sumber aja lah. Sumber itu 8.000. Terus yang besar lagi daerah Megalo itu juga besar. Sumombito itu juga besar DPT-nya atau daftar pemilih tetapnya. Niku sing pun saged nyoblos. Lah sing dereng nyoblos nggih kathah. Padahal itu diawasi satu polisi. Kalau polisi desa namanya Babin Kamtipmas. Kalau tentara namine Babinsa. Pun semerap kepanjangane. Nggih, kula coba tes. Babinsa kepanjangane krik 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 krik. Badan. Nah. Krik krik, oh si krik krik tibake. Babinsa, Bintara Pembina Desa. Niku Babinsa. Lalek kades Semerap. Kepanjangane napa? Oh, ngerti ngono. Babin Kamtipmas sing polisi teng desa, Semerap kepanjangane? Bani badan apa bagian? Apa Bintara? Bayangkara. Ketoke lek gak dulure polisi apa bojone polisi. Bayangkara Babin, binnya pembinaan, kamnya keamanan, ketertiban masyarakat. Panjang. Bayangkara pakai BH nggih depannya. Pakai BH. Bayangkara cara ngoten. Bayangkara pembina keamanan, ketertiban masyarakat. Niku Babin Kamtipmas. Itu di tingkat desa atau di polsek masing-masing pasti ada. Nah di Polres kami diberikan amanah untuk ikut mengawasi dan membina rekan-rekan di desa tersebut atau yang mengawai sebagai Babin Kamtipmas. Aku lo nyuwun titip datang jenengan sekalian sing dugi niki menawi ada Babin Kamtipmas desa jenengan yang jarang kunjung atau kunjungnya nang warung iku wae. Niku jenengan saged mangke WA kula, nanti kami mungkin berikan teguran lisan atau kami lakukan pembinaan atau mungkin nanti kami memberikan rekom kepada pimpinan untuk dilakukan mutasi wilayah. Babin Kamtipmas setelah selesai melaporkan setiap kegiatannya. Kalau ada yang kurang aktif silakan nanti bisa WA saya. Mereka sebenarnya juga bisa dibilang kalau di Mabes namanya Kapolri, kalau di Polda namanya Kapolda, kalau di Polres namanya Kapolres, kalau di Polsek namanya, kalau Babin Kamtipmas di desa namanya Kapoldes. Cuman istilah itu tidak ada dalam peraturannya. Jadi sebenarnya mereka juga punya jabatan di desa. Corongoten kados Pak Lurah, Babinsa itu punya wewenang. Tetapi kalau seandainya dia jarang berkunjung, akhirnya yang terjadi masyarakat mau laporan aras-arasan. Terus apabila ada keramaian atau gelut, itu Babin Kamtipmasnya nggak berani turun, nggak berani melerai, nggak berani menyelesaikan masalah karena jarang hadir di masyarakat. Nah itu kami minta dari para ibu-ibu yang ada baik di Kader ataupun kecamatan atau di kabupaten, mungkin bisa nanti menyampaikan kepada kami, Pak Babin iki kurang aktif. Nah, itu nanti kami lakukan pemantauan atau pengawasan. Kalau di polisi itu ada namanya preemptif, preventif, dan represif. Itu kepolisian. Represif itu dilaksanakan oleh para penyidik atau buser atau sing nangkep maling. Nah, itu represif. Represif itu menegakkan hukumnya atau yang menangkap terduga pelaku, itu represif. Contoh reskrim, narkoba, niku represif. Jadi penegakan hukumnya. Terus ada preventif. Preventif niku jenengan menawi teng Pasar Legi. Terus kemudian ada di pos sini, ada lantas. Ada lantas. Kalau hanya mengatur jalan berarti preventif. Tapi lek wis nindak sampean mergo gak helman atau mergo nerobos lampu merah pas di perapatan jomplangan, nah itu namanya represif. Itu represif. Kalau sudah bunyinya penegakan hukum atau dilakukan
sanksi atau penindakan berarti represif. Kehadiran polisi itu preventif. Di Pasar Legi ada samapta, itu preventif. Ada unjuk rasa polisi ini gawe tameng digepuki, bareng polisi ini digepuki gak masalah. Bareng polisi ini sing gepuki dadi masalah HAM, karena memang bunyinya demikian. Makanya kami dilatih, dididik piye carane mentale kudu kuat, atine kudu sabar. Setelah represif polisi sabar, represif preventif, ada terakhir preemptif. Ada Sat Intelkam, ada Sat Binmas. Kalau Sat Intelkam itu mungkin sama halnya kayak Bapak PJ, suaminya Bu Yayu, atau Pak Sugiat, beliau dari wis semerap sampean, Badan Intelijen Negara. Sama Intelkam sama. Dadi macake mboten ngeten. Kados kula misale lek teng kafe ngoten kathok anduk, klambine dibuka kancinge ngarep, gawe gelang, gawe kalung, terus ana antinge, terus rambutnya gondrong disemir barang. Itu Sat Intelkam. Apa ya tugasnya? Mencari informasi. Jangan sampai dia diketahui bahwa dia polisi. Yang kedua, mereduksi atau mengurangi apabila akan terjadi chaos. Contoh, ada unjuk rasa dari Plywood, saya berikan contoh Plywood. Plywood mau mengadakan unjuk rasa kenaikan UMR. Lah Intel 2 minggu sebelumnya harus sudah masuk ke sana. Piye carane gak sido sewu, tapi sing budal mek 100. Itu namanya penggalangan. Lah ada juga yang terjun ke masyarakat berseragam, itu namanya Sat Binmas dari kami. Niki logone salaman. Terus ada tulisannya Binmas, pun semerap kepanjangannya bimbingan masuk surga. Amin. Bimbingan masuk surga. Nah, Binmas ini bimbingan masyarakat, salah satunya ke sekolah, ke masyarakat, ke LP juga, narapidana yang mau keluar kami juga ke sana, terus ke Satpam, ke Linmas atau Hansip sing sampean semerap, ke tokoh masyarakat, ke desa, kemanapun, dari anak baru lahir atau anak belum lahir dalam kandungan itu wis di Solo. Nah, tugasnya itu penyuluhan di Solo kali wong Binmas. Engko lek wis gede aja nakal yo. Nah, di Solo. Sing di Solo sing ngrungokno kan ibuke. Kan gitu. Mulai anak yang belum lahir sampai orang yang sudah meninggal itu Binmas tetap hadir. Siapapun polisi yang hadir dalam pemakaman berarti dia juga mengemban tugas Binmas. Kok sampean nuturi anak sampean berarti sampean polisi bagian Binmas. Ndang adus Binmas berarti. Terus kok gak adus-adus sih? Nggawa sapu, mau mecuti anake, bagian gak serse wisan penindakan soalnya. Nah, penindakan. Atau ada orang tua kados bapak biasa nih ngadeg tok, anake langsung adus. Ibuke kan sering ibuke kan. Le adus sampai ping 3, kadang bojo kula ngoten. Ya anake lho, aku kula ngadeg ngeten tok. Langsung melayu buka kelambi. Itu tugas preventif. Kehadiran bapak atau kehadiran polisi. Biasanya kalau di dalam rumah tangga itu bapak-bapak biasanya sing dados ngoten. Makanya anak jarang dekat sama bapak, tapi pasti dekat sama ibu. Termasuk kula. Ibu kula nggih Probolinggo juga diberikan amanah di kader PKK desanya. Meh benulan kadang lek pas boten ngajar ya, ibu saya baru pensiun, kepala sekolah SD dulu. Itu ikut kader PKK. Nggih gadah klambi ijo-ijo. Terus tak angen-angen, oh ternyata ibu saya itu Bu Carik. Oh mulane dadi berarti wakil ketua PKK berarti. Nah, bapak saya itu Carik. Namun sudah almarhum, kula nyuwun doane dengan supaya orang tua saya, bapak saya yang sudah meninggal ataupun yang ada di sini yang keluarganya juga meninggal, kita doakan semoga di lapangan kuburnya diberikan cahaya kuburnya. Niki damel slide napa langsungan? Nah, kalau setiap saya penyuluhan dimanapun tempat itu jarang pakai slide. Soalnya slide dengan madhep mriko terus. Saya itu merasa tersakiti. Kalau dugi mriki iki ben didelok wong-wong ayu lho. Soalnya prasaga aku ganteng dhewe, karo Mas Deru tok, kali Mas ganteng dhewe.
Ini kita coba ke masalah narkoba dulu. Narkoba tadi sudah disebutkan sama Bu Yayu, narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Undang-undangnya, narkotika, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Terus Undang-Undang psikotropika, Undang-Undang nomor 5 tahun 1997. Terus bahan adiktif lainnya masuknya di Permenkes, Undang-Undang nomor 17 yang terbaru tahun 2023 menggantikan 36 tahun 2009. Jenengan catet napa mboten? Oh dicatet ta? Enek ujiane kok catet barang. Wong gane ujiane kok. Oh ngaten nggih, saya ulangi. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Menawi enten jenengan lanjut mawon. Baik menawi enten. Soalnya saya jarang buka slide. Oh, baleni Mas, baleni jare iku mau sing narkotika iki, guys. Kula seweneng lek damel slide niku. Ngenteni sampean nulis, nah, aku tak ngentekno jajan sik. Dikirim file, lu eco dikirim file jane. Nggih, saya mohon maaf sebenarnya surat sudah disampaikan ke Polres, di bawah saya lupa bahwasannya ada tertulis untuk penggandaan materi harap segera disampaikan ke gedung PKK tanggal 21 kalau tidak salah 21 itu hari Sabtu kemarin. Nah, saya Sabtu kemarin ke MTS 3 terus Sabtu Minggu sedino bleng punan ngancani nyonya. Jadi saya lupa, mungkin bisa dikirim, kalau mungkin dicatat ya penting-pentingnya aja nanti bisa dilihat. Undang-Undang nomor 35/2009 narkotika pun ngoten mawon. 35 2009 narkotika, 597 psikotropika. Insya Allah ada di sini. Terus 1723 Permenkes atau Undang-Undang Kesehatan. Yang berkembang saat ini yang lagi rame, kalau di Indonesia, bunyi Indonesia, yang paling banyak digunakan itu ganja. Daerah tengah Aceh mriko. Ganja, pun semerap nggih ganja. Ganja itu daunnya cabang 5, kados cocor bebek nggih. Nah, daunnya nyabang 5. Satu panjang, terus yang kedua ini agak pendek, yang sini agak pendek, lah sing niki agak dawa juga. Nah, ngeten, sing driji tengahi rada dawa munggah. Ada 5 napa namine nggih? Bukan, satu helai 5 ruas, 5 ruas, 1, 2, 3, 4, 5 itu ganja. Seperti daun singkong tapi alit sakmenten. Nah, cek wili godongi, koyok kemangi paling nggih, mirip kemangi. Tapi kemangi berapa ruas itu? Kan banyak ruasnya. Nah, itu cuma 5 ruasnya. Itu ganja. Yang paling banyak digunakan di Indonesia itu ganja. Nomor 2 sabu. Nomor 3 pil koplo semerap. Sekarang kita ke narkotika terlebih dahulu. Narkotika itu ada 3 golongan. Narkotika golongan 1, golongan 2, golongan 3. Terus psikotropika ada golongan 1, 2, 3, 4. Kalau di bahan adiktif itu ada banyak, ada kafein, etil morfin, terus ada nikotin, ada metanol, banyak bahasa-bahasa medis. Ini biar jenengan mungkin gak terbagi otak kanan dan otak kirinya. Nah, sampean delok ya aku wae gak apa-apa. Mangke niki didum utawa di-share teng WA. Sampean nulis karo ngrungokno aku, nah, sampean mripate ndelok tulisan. Pikirannya fokus nang tulisan. Kupinge ngrungokno aku terbagi 3. Tapi saya yang tersakiti. Anda tidak memandang saya. Nah, aku ya pengen disawang. Ra pengen
Rasane semerap lagu niku. Rasane lagune Deni Caknan, mboten semerap. Tahu ya? Ibu-ibu senengane lagu apa sih? Lagune Didi Kempot. Lek ningali boten yuswane. Nah, lek ningali wajahe ya, wajahe itu senengannya kayaknya Didi Kempot. Saya lanjut dulu ke narkotika tadi. Salah satu contohnya gampangannya sabu. Sabu, ganja, putau, heroin pun ngoten mawon gampangannya. Sabu, saya berikan contoh dulu sabu. Sabu bentuknya seperti kristal. Jadi kecil-kecil kayak kristal, itu sabu. Bukan pil, kristal. Jenengan enggak ada ali-ali to nggih? Kudu duwe, jenenge wedok kudu duwe. Senengane tiang estri cara Al-Qur'an, nanti kalau sudah di akhirat yang dicari itu emas-emasan perhiasan. Lek wong lanang lek wis meninggal di akhirat entuke bidadara mboten enten. Sampai kula sanjang teng nyonya. Aku engko entuk bidadari, sampean entuk emas perhiasan. Lho sampean berarti gak karo aku ya? Padahal ngomongno Al-Qur'an langsung nesu. Ngomongno Al-Qur'an lho langsung nesu. Ora, itu nanti Gusti Allah yo ngomongi. Sampean milih bidadari apa bojo sampean? Apa loro karone? Nah, kira-kira jawabannya bojo sampean pripun? Ah iku sampean takokno. Ah iku wis ketok wisan. Seneng wayuh tagak wonge wis ketok. Hati-hati. Tapi lek ono wong lanang, nun saya nggih ibu-ibu niki, wong lanang rabi lebih dari satu, salah atau betul? Boleh atau tidak? Boleh ya. Lho ono tapine. Di Al-Qur'an lo gak enek tapine. Loh, di Al-Qur'an, di An-Nisa itu tidak ada persetujuan loh. Kalau asalkan adil, kalau tidak berlaku adil cukup satu saja. Tapi kan tidak perlu persetujuan istri. Ayo piye sampean? Wah, aturannya pemerintah. Ngomong agama riyen kok. Wis gak adik nang KUA sik, ngomong agama wis dikasih resik. Jadi boleh, tapi harus adil. Sebenarnya banyak orang termasuk saya juga sanggup untuk rabi loro, rabi telur, rabi empat sanggup saya. Misalnya jenengan tak kei Innova, jenengan tak kei Kol Diesel, jenengan kula sukani Alphard, kira-kira adil mboten? Mboten. Tapi lek Alphard kabeh adil mboten? Adil, cuman aku gak mampu, wis gak sida. Nah, misalnya ini Alphard semua, entuk omah 5 eman semua, terus benulan entuk pinten biasanya jenengan di belanjani? Entuk 20 juta kabeh. Amin ngono. Amin, rezeki gak ono sing ngeruh. 20 juta kabeh. Mbake gak wani amin. Soalnya sing tak contohno iki bojone rabine, mulane gak wani amin dhek. Nah, padahal aku kon ndonga sampean dibelanjani 20 juta, gak wis Pak gak. Soalnya ngerti, rabine. Misal sudah adil semua, hanya satu sebenarnya laki-laki yang tidak akan bisa berlaku adil, berbagi kasih sayang. Itu laki-laki tidak akan bisa. Tapi tidak salah, sama negara KUA mboten angsal nggih, tapi secara agama boleh. Wong Pak Mudine ngijabno kok angsal. Tapi kalau perempuan rabi luwih teko siji mboten angsal. Gak enek aturan agama, aturan negara, Pak Mudine gak wani. Lho mboten nakalan, saiki ngene. Istri saya jadikan contoh. Bojo kula namine Erica, wis Erica tak kula damel contoh. Erica duwe anak. Ibuke sapa? Erica. Bapake Amak. Terus kula gadah bojo, sik sapa tak gawe contoh sing rada enom, rada ayu, sing bujang-bujang. Mas Dari beke ndolek sing bujang-bujang iki. Nah niku nggih bujang niku tuwing asli Kediri, anake tentara. Misal si A ada lagi, si A terus istri kedua saya. Ditakoki saya punya anak, ibuke sapa? Si A, bapake Amak. Terus istri saya yang ketiga, ibuke sapa? Si C, bapake sapa? Amak. Bapake siji, rabi akeh gak masalah. Tapi lek wedoke siji, bojone suaminya 4,
Ibuke sapa? Bu A, Bu Ani. Bapake sing ndi? Nah, bingung. Kula debat masalah niku kali Bu Polwan teng ruangan. Oh gak iso Gus. Gak iso Gus. Isok di DNA. Isok di DNA. Kok niat men? Terus setelah di DNA oke lah kakaknya ikut si bapak si yang satunya. Terus sing ramut sopo? Padahal yang melu nyumbang. Nah, makanya itu poligami kalau di Indonesia masih boleh, poliandri tidak pernah ada poliandri. Boten. Jenengan soalnya tidak mendukung poligami, saya yakin. Tidak ada istri yang mau berbagi kasih sayang dengan wanita lain, saya yakin tidak ada. Tapi kadang wong lanang niku mboten saged napa nggih. Hasratnya itu terlalu tinggi. Hasrat birahinya itu terlalu tinggi. Itu laki-laki. Makanya banyak sekali di luar sana mungkin laki-laki tergoda. Nah, itu banyak sekali. Saya lanjut sampun. Nah, balik mana nang sabu. Nah, balik mana nang sabu. Sabu tadi bentuknya seperti kristal. Lek mboten semprap uyah grosok pun uyah grosok. Mirip uyah grosok. Lek uyah grosok rasane, lek sabu rasane pahit leres. Nah, enggak tahu. Ya aja sampai keceplosan sampean. Mumpung aku nggo mobil tak cangking pisan sampean. Apa enak goleki wong bermasalah. Sabu itu rasanya pahit bagi mantan pengguna. Bukan saya yang ngucap loh ya. Nah, aman. Itu sabu rasanya pahit. Tapi bukan dengan kondisi kristal dipakai, tidak. Jadi dia digejrot, dihancurkan sampai halus, dimasukkan di klip. Biasanya kalau pengedar-pengedar 1 gram sabu, coro sak gram niku sak pinten nggih? Oh sak pucuk sendok. Nah, sak pucuk sendok niku sak gram itu harganya bervariasi mulai dari kira-kira sampean bedek sabu sak grame pinten? 1.000, 50.000. Ada yang lagi? Ada berapa? 100.000 1, 100.000 2, 100.000 3. Tidak ada? Terjual Ibu 100.000. Sabu harga paling murah di Indonesia 700.000 sak gram. Oh, wah Pak kayak blonjo nang lijo itu wis entek akeh iku gawe saulan Pak. Aku sedina ae 50.000 Pak blonjo. Paling mahal di Indonesia itu 3.500.000. Itu sabu sak gram. Terus ada lagi, yang ketiga tadi pil koplo. Nah, saya berikan contoh lanjut. Kalau pil koplo lebih murah, pinten ginten. 25.000. Ada lagi? Penawar selanjutnya? Tidak ada? Nah, kalau pil koplo per butirnya itu 2.000 rupiah. Murah nih? Murah. Purun nyobi mboten? Oh mboten. Lek purun jenengan klik keranjang kuning. Nah. Kalau pil koplo harganya relatif segitu, murah. Terus kalau ganja itu 100.000. Ganja per gramnya. Kalau per kilo berarti pinten? 1 juta. Ya 1 juta ya 1 juta per kilonya. Itu bedanya. Kalau ganja itu seringnya dicampur rokok. Bahasa anak muda itu nyimeng atau cimeng. Itu bahasa anak muda. Nah, misalnya jenengan selaku 1 orang tua, 2 juga kader, pada saat memberikan informasi atau penyuluhan, bahasa anak muda itu wajib diketahui. Nyimeng itu wajib. Nyimeng itu berarti dia sudah pakai rokok tapi ada ganjanya di dalam, itu nyimeng. Terus kemudian kembali lagi, balik mana nang sabu durung tutup. Sabu kalau penggunanya berdasarkan undang-undang tadi, penggunanya itu bisa dilakukan penahanan minimal 4 tahun penjara. Minimal itu kalau dewasa di atas 18 tahun.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak itu menyebutkan bahwa dikatakan anak atau masih dalam pengawasan orang tua atau dalam pengampuan di bawah 18 tahun. Bila mana sudah di atas 18 tahun sudah dikatakan dewasa. Kalau di bawah 18 tahun, baik anak sampean menjadi korban bullying, korban penipuan, mohon maaf, orang lain lah, korban pemerkosaan, penculikan, narkoba, apalagi dia selaku penganiaya atau pencuri, semua tindak pidana, kalau anak di bawah umur itu hukumannya setengah. Jadi katakan ancamannya tadi berapa? 4 tahun. Berarti lek arek cilik sing gawe 2 tahun. Tapi dengan syarat 14 tahun sampai 18 tahun. Di bawah 14 tahun tidak bisa dilakukan penahanan, tidak bisa. Contoh, saya berikan contoh. Mohon maaf, ada SD plus, tahu ya? Jombang. Kemarin ada kejadian, matanya salah satu wali murid kecolok. Itu kasusnya di RJ, secara peraturan di RJ. Anaknya tidak bisa dilakukan penahanan, tidak bisa dimasukkan penjara, tidak bisa. Karena masih di bawah umur. Di bawah umur 18 tahun, sistem peradilan penindakan anak itu di bawah 14 tahun tidak bisa dilakukan penahanan. Di Gresik juga ada dulinan tusuk pentol kalau tidak salah, tusuk pentol kali rencange, celok, buta sampai sekarang. Ada anak SD kelas 6 tidak dilakukan penahanan, bapaknya pun mau menuntut, tidak bisa dilakukan penahanan karena SPPA-nya bunyinya demikian. Yang bisa apa? Dia akhirnya di mediasi, wes ngene sampean selesaikan berobat sampai nanti dia dewasa. Ada. Jadi nanti mediasinya, musyawarahnya apa itu terserah nanti dari kesepakatan dua belah pihak. Banyak kejadian. Nah, itu syaratnya harus 14 tahun sampai 18 tahun. Balik malih teng sabu, nyimeng tadi kalau ganja. Kalau sabu tadi, lah yang sekarang rata-rata pengedar itu ditempel di tiang listrik. Nah, mungkin sampean pas dolen kok ada tiang listrik ketempelan koyok solasi atau lakban, bisa disinyalir atau diduga itu barang narkoba, bisa diduga. Kalau dulu dilempar di tempat sampah, cemplung karo pengedare, dijupuk karo sing tuku. Sekarang ditempel di tiang listrik, entah itu pakai double tip di lakban, sistemnya seperti itu. Sudah, ancamannya minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun atau penjara mati. Itu kalau bandar. Pasalnya berapa? Nah, mungkin bisa dicatat 112. Barang siapa tanpa hak melawan hukum, menguasai, memiliki, menyimpan narkotika golongan 1 yaitu sabu, itu bisa dipidana 4 tahun penjara. Sekarang pertanyaannya, Pak, anak saya pengguna, kira-kira bisa nggak dilakukan penahanan atau ditangkap tak Pak? Ditangkap. Masuknya pasal 127. Masuknya pasal 127. Korban atau penyalahguna narkoba. Korban penyalahguna narkoba ataupun penyalahguna narkoba ataupun pengguna. Itu pasalnya 127. Kalau nggawe itu bisa dipidana. Kalau sabu, kalau pil koplo rehab. Tuh. Tapi kalau bahasa medisnya narkoba sabu itu metamfetamin. Mungkin di sini ada yang bidan, perawat atau tenaga medis mungkin lebih memahami. Nah, sebelum saya lanjut, saya tanya di sini ibu-ibu yang pernah pakai narkoba ada? Baik narkotika maupun psikotropika ataupun bahan adiktif ada? Mboten enten nggih? Yakin? Baik narkotika, psikotropika maupun bahan adiktif, ada yang pernah pakai? Tuh, kok mungkin pernah? Nah. Okay. Ayo, ada yang pernah? Pernah?
Pernah satu, ada yang lagi? Yang lain? Pernah dua? Sudah tidak ada? Nah, tiga. Nah, wis enek sing nyeletuk habis operasi. Oh iya aku mari operasi ya. Guys. Pertama wedi, alah kok aku ngaku dan dicangking ngono. Sampean divaksin sajalah. Vaksin 1, 2, 3 itu juga ada kandungan kimianya. Ada zat narkotikanya, psikotropikanya. Orang medis yang paham. Tapi pasti napa? Mboten masalah, ndak tahu, tapi tidak penyalahguna narkoba, bukan. Tapi kan sempat menggunakan narkoba. Jadi ada narkotika golongan 1, golongan 2, golongan 3. Ada psikotropika golongan 1, 2, 3 dan 4. Kalau narkotika golongan 1 sama psikotropika golongan 1 itu tidak bisa untuk kesehatan. Hanya ilmu pengetahuan, untuk penelitian, terus biasanya untuk laboratorium forensik. Iki termasuk kecobongi masuk tagak nang narkotika atau psikotropika. Lem, bensin iki mlebu tagak. Kafein, nikotin, rokok, miras mlebu tagak. Nah, itu untuk zat-zatnya, ada kandungannya banyak sekali. Jadi kalau jenengan, saya yakin termasuk saya juga pernah menggunakan narkoba. Karena golongan 2 baik narkotika maupun psikotropika itu digunakan untuk satu pengobatan, yang kedua terapi. Efek ketergantungan atau kecanduannya sangat tinggi kalau yang kedua. Jadi itu corongoten langkah terakhir. Kalau sudah tidak ada obat lagi, baru pakai narkotika golongan 2. Sama halnya kayak tentara pendidikan, polisi pendidikan, diculnok tengah alas telung dino, telung wengi, digawani ulos tunggal, ngombene mek sak gelas. Piye carane urip, piye carane wareg, piye carane mateni ulo gawe panganan. Padahal secara agama ular haram. Sama halnya seperti itu. Kalau sudah narkotika golongan 2 itu sudah langkah terakhir. Narkotika golongan 3 itu juga sangat tinggi, tapi masih boleh dipakai, tapi jarang sekali. Kalau sudah psikotropika golongan 4 itu yang sering. Psikotropika golongan 4 itu kandungannya mungkin ada di bodrek, komik, napa paramek, napa malih, konidin, AO. Tapi penggunaannya kan sesuai dosis dokter. Jadi tidak salah. Karena ada pabrik farmasi, ada perusahaan farmasi yang memproduksi itu atau menyediakan obat-obat itu dan sudah mempunyai izin BPOM baik dari Menteri Kesehatan juga, akhirnya mereka boleh beroperasi. Lah polisi, Dinkes, dari mana lagi? Nah, termasuk jenengan PKK, kok enek mari nguntal pil kok gliyeng atau ngantuk, berarti ngombe CTM berarti. Tapi CTM angsal mboten? Saya tanya. Boleh, ada BPOM-nya enggak? Ada CTM. Yang tidak ada, nun sewu nggih, saya pernah mengkonsumsi pil obat tidur enek bunder warnane abang, enek kapsule abang ireng, hanya plastikan, cekrek. Nah, yang di toko. Dia tidak ada izinnya, tapi farmasinya ada izin untuk menyalurkan atau menjual, ada. Farmasinya tidak salah, tapi yang dijual bermasalah. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada efek ketergantungan ataupun menyebabkan kematian. Tapi kalau sudah nanti menyebabkan kematian, biasanya akan ditelusuri, akhirnya dilakukan penangkapan. Bisa. Itu farmasi-farmasi banyak yang dicabut izinnya karena itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Saya lanjut. Nggih. Nggih. Itu termasuk ketergantungan. Nggih. Kalau saran dari dokter jenengan periksa ke psikiater, pasti akan diarahkan untuk ikut terapi psikologis. Kalau jenengan sudah ketergantungan. Kados biasanya? Istri saya kalau pusing pasti paramek, konidin, bodrek mboten purun. Pasti paramek. Lek gak paramek gak waras. Sama halnya saya.
saya sakit panas, batuk, sakit perut, sakit tenggorokan, badan meriang, saya obatnya cuma satu, ngombe kunir, parutan kunir. Lek gak ngombe parutan kunir gak waras. Jadi itu sudah terdoktrin, sudah mindset terdoktrin. Tapi itu kan masih alami. Loh Pak, ganja lah ya alami sih, tumbuhan. Ayo, sampean jelas takok. Terus ono sing digawe sayur barang Pak di Aceh. Dipakai dan itu ditanam sama orang-orang sana. Loh Pak, kok gak ditangkap? Kalau di sayur apa ndak ketagihan Pak? Cek non sewu. Jadi kan ser marap bahan ini kinapa? Terigu napa malih? Gula, ndok, telur. Nah wis tak gawe contoh, telur kali tepung. Iki napa namine ini? Oh sus, wis sus. Kinten-kinten lek dimaem eco mboten? Sik tak jajali sih. Oh mboten make mawon. Nah, sus sampean jajal lak enak iki. Nggih, wau. Sing enten sing dereng telas, suse. Ah jenengan cobi riyen. Tapi enek asine kata ono sladrine. Napa sawi nggih. Ini sudah napa namine, Bu? Sawi to. Oh, selada namine yo. Oh yo aja nyalahno lanang kok. Lanang mosok ngerti pawon. Sus pada saat dimakan pasti enak rasanya. Lah kita kembali pada proses awalnya. Nun sewu, jenengan nguntal kuningin ndok ae lah. Kolu ta mboten? Napa malih tepung terigu? Wis sampean kemulo. Terus sampean lek kolu ta mboten? Sama. Mana mbaknya tadi? Nah, itu. Ganja sama seperti tepung, sama seperti telur tadi. Setelah dimasak kandungan pengaruh otaknya itu berkurang. Tapi kalau itu langsung dikeringkan, dicampur sama napa namine rokok dadi cimeng niku wau, akhirnya yang terjadi ngefly. Terus guyu. Kalau pengguna ganja atau bahasa luarnya marijuana itu guyu wongnya. Itu ganja. Nanti saya sebutkan ciri-cirinya. Itu pengguna ganja seperti itu. Kalau sabu itu tidak punya capek. Telung dino telung wengi melekan kuat, gak adik mangan tapi ngelak. Kalau pil koplo itu tidur kuat, halusinasinya tinggi. Nah itu nanti kita tambahkan lagi. Saya lanjut dulu. Narkotika tadi sabu sudah. Oke, Ibu wau tanglet napa Bu? Kalau mau menanam ganja boleh tidak? Oh pengen tahu, nggih. Wis sampean tandur kemangi lah wis utawa seledri. Podo-podo nyabangi ngene, podo nok grigine. Ganja itu tidak untuk ditanam secara bebas. Termasuk golongan 1 narkotika. Ingat, golongan 1 narkotika psikotropika golongan 1 itu tidak bisa dibuat, bukan dibudidayakan, tidak bisa digunakan untuk obat ataupun terapi. Hanya untuk ilmu pengetahuan. Pembuatan nuklir bom ada zat narkotikanya. Lah kalau sampean mau nanam ganja ndek kene belum tentu juga hidup. Karena tanahnya di Aceh itu tanahnya subur sekali. Bisa tanah Aceh dibawa ke sini, tapi cuaca beda, suhu beda. Nah itu. Terus lek sampean nandur ndek kene ganja yo gak suwe. Nggih nang Polres. Ya gak suwe, ngoten lho. Jadi gampangane kalau ganja tidak mungkin ada tanaman liar seperti rumput, tidak. Ganja itu ditanam, tidak ada tanaman liarnya. Kalau sabu, teng mriko daerah celake niku sing sarang yo apa namanya? Korea. Sebelah Taiwan. Nah, Taiwan itu Korea. Sabu Malaysia. Kalau pusatnya pertama kali itu dari Nagai, dari Jepang, itu penemu kayak Albert Einstein lah. Albert Einstein ini penemu apa? E sama dengan MC kuadrat, V sama dengan S kali T. Ngerti fisika nggih kula, senajan arek IPS. Kuliah saya juga di akuntansi, tapi ya kudu ngerti fisika, minimal tahu. Jadi Albert Einstein penemu lampu nggih.
Oh, Thomas Alva Edison. Yes, Thomas Alva Edison penemu lampu. Albert Einstein penemu sepeda roda yang besar itu. Sama orang Jepang itu tadi, Nagai itu juga penemu sebenarnya amfetamin. Amfetamin ini zat psikotropika sing jenengan konsumsi wau, sing koyok bodrek, komik. Kan itu kandungannya banyak di dalam amfetamin itu. Lah amfetamin entah bagaimana prosesnya, duko disuling, duko dijemur riyen, embo dicampur terigu karo gula, dadine sus iku mau. Nah, setelah dikeringkan, saya prosesnya juga belum paham. Itu tahun 1883 sejarahnya. Terwujudlah metamfetamin. Awalnya amfetamin masih bisa dikonsumsi, terwujudlah metamfetamin tidak bisa dikonsumsi. Akhirnya muncullah sabu. Kalau peredaran terbesar itu ada di Kolombia, Pablo Escobar itu terbesar. Sudah itu semua. Terus narkotika sudah, psikotropika sudah, pil koplo sudah tadi. Sekarang ke bahan adiktif. Bahan adiktif niku contohnya rokok, kafein atau kopi. Kalau rokok nikotin, terus miras atau zatnya metanol. Ada kopi, kafein, hanya menimbulkan ketergantungan, tidak sampai kecanduan. Kopi, rokok, miras hanya ketergantungan. Beda, ketergantungan dengan kecanduan beda. Kalau sudah kecanduan itu akan mengarah ke sakau. Contoh orang menggunakan sabu. Jadi semuanya dari kesemua ini, orang sabu itu yang paling sing paling eco niku sabu kali ganja. Kalau pakai psikotropika itu ndak enak. Jadi dia akan mempengaruhi fungsi otak, tidak imbang. Bisa pada saat posisi berdiri bisa ngeblak. Rasa takutnya lebih tinggi. Itu psikotropika. Kalau sabu ganja niku sing wau, lek ganja napa? Ciri-ciri ini salah siji nih. Guyang niku ganja. Kalau sabu tidak punya capek atau tidak lelah, tidak ngantuk, itu lebih enak narkotika lah. Sekarang bahan adiktif ada kafein, nikotin, arak ataupun miras, itu tidak bisa dipidana, hanya masuk undang-undang kesehatan. Termasuk di pasal 540 itu disebutkan, pasal 40 undang-undang kesehatan yang baru. Kalau tidak 40, 54, insya Allah 40, bahwasannya ibu-ibu diharapkan di Indonesia melahirkan anak-anak yang cerdas, terus berprestasi, terus yang ketiga berkarakter baik kalau tidak salah. Tersebut bahwasannya kesehatan itu memperhatikan kesehatan ibu-ibu, anak-anak, balita. Jadi kesehatan ibu-ibu juga diperhatikan sama undang-undang kesehatan itu. Di pasal 40 seingat saya, bahwasannya ibu-ibu diharapkan untuk melahirkan bayi, anak yang cerdas, baik atau berkarakter, saya lupa kepanjangannya. Intinya jangan sampai gawe narkoba. Makanya di rokok-rokok, nun sewu rokok kula teng Jawi. Mas Dari nyuwun tolong sampean tundukno korek di Jawi. Ibu-ibu itu di undang-undang kesehatan sudah ada bahwasannya sampean diharapkan untuk melahirkan anak yang cerdas. Nah, mulane ndang gawe maneh. Sing wis akeh tambahinnya kados wong riyen. Kalau untuk kopi, rokok, miras itu tidak akan menimbulkan kecanduan, tapi ketergantungan. Bedanya di situ. Nah, sekarang kita rokok. Rokok itu zat nikotinnya. Contoh saya perokok, tapi pas bulan Ramadan pagi hari saya sanggup untuk tidak merokok. Kalau kecanduan, sabu, pil koplo, ganja harus pakai. Kalau tidak pakai badannya sakit. Kalau saya dari tadi tidak merokok kuat karena ketergantungan saja, bukan kecanduan. Terus kopi, saya hanya tiap pagi, paling lek teng warung. Terus sore, tidak harus bendino ngombe kopi atau tiap jam minum kopi, tidak. Sama terus yang terakhir miras, itu undang-undang kesehatannya. Kalau miras itu zat metanolnya, zat metanol. Ada, kalau di Jombang itu tidak boleh ada miras karena ada perdanya. Berbintang itu tidak boleh. Arak nopo malih.
Kalau di Mojokerto, Nganjuk, Tasik Angsal. Di Jombang ada perda. Zamannya sinten nggih perdanya itu? Bupatinya Bumun kalau tidak salah sebelumnya. Nah, itu tidak boleh. Sudah terbit perdanya. Bahwasannya Jombang 0 alkohol. Kalau di tempat lain berbintang itu 0,6%. Jadi yang mampu dikonsumsi tubuh itu maksimal 0,6%. Di atas itu tidak akan kuat kita. Arak itu sebenarnya di atas 0,6%. Semerat panggene arak teng Jombang. Sing tiang pulau wonten? Pulau ndak ada. Peterongan daerah ini aja Mojowarno. Ada nggih? Mojowarno Ibu. Ada daerah Mojowarno. Terus daerah Ploso besar. Ngene Sadian Miras. Tapi berkedok warung. Warungnya gedek, murine gudangi kawedi. Penjual miras berkedok warung. Nah kalau miras arak itu zatnya sudah hampir 10%. Niku saking Tuban. Jadi sebenarnya tua atau legen. Nah niki legen. Legen legi Pak. Lek dicampur banyu dadine mboten penak. Legen memang manis. Tapi dari legen ini tadi muncullah tua yang kandungannya di atas 0,6%, bisa sampai 10% tadi. Lah tua legen ini tadi dipendem teng lebete lemah. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 minggu, ada yang sampai 3 bulan. Kalau yang 2 minggu harganya murah, tapi rasanya gak sepiro enak. Yang 3 bulan setelah diambil, dikeduk diambil, ibarat ini ada tutupnya, dicublas munine nu ngoten kados spread. Lah nun sewu, lek misal diunjuk, nah misal saya contohkan, ini minum arak nggih, saya contohkan dulu, bismillah. Nah, kula contone. Tapi lek ngombe arak jarang ngomong gawe bismillah, jarang. Lah ini kalau arak pada 17 bunyinya des bunyinya. Itu arak. Di saat dia diminum padahal kandungannya tadi sudah hampir 10%. Coro ngeten. Coro tubuh itu kayak almarhum Mas Rian kemarin. Dalamnya obong itu dalamnya. Coro ngoten geni dilebokno ibarat kayak gitu. Tapi kenapa kok masih ada yang kuat, ada yang tidak kuat, ada yang langsung Sidratul Muntaha? Ada. Karena kondisi tubuh seseorang itu beda-beda. Enek sing mantun melekan, enek sing durung mangan, enek sing mari luar kota, itu pengaruh ke tubuh. Pengaruh sekali ke tubuh. Nah ini di saat arak ini sudah dikonsumsi, kalau di Jombang itu tidak boleh. Tapi masih ada yang jual. Makanya kami butuh dari masyarakat itu, kita butuh untuk memberikan informasi. Nanti bisa call centernya, tolong saya diingatkan call centernya Polres Jombang nanti. Atau mungkin bisa dicatat sekarang 110 pun niku. 110. Atau pakai HP nomor WA. Oh, aplikasi ini dereng enten. Mas Dery sampean takokno Abah Ubed nomor kandhani. Hilang tek. Nah, 110 itu bisa ke Polres Jombang nanti melaporkan adanya apa, tapi nanti bisa yang WA aja nunggu informasi. Nah saya lanjut. Setelah selesai semua narkotika, kalau arak sudah, kopi, rokok sudah, nah sekarang supaya jenengan menyampaikan ke anak, sabu dipakai dengan bong. Bong itu aqua gelas. Nah, contoh aqua gelas sing ngajengi jenengan. Aqua gelas dia dikasih sedotan sing enten tekukane. Melungker. Terus kayak ada tabungnya juga di atas. Terus diobong. Kalau pengguna sabu, hati-hati.
Ini apinya pengguna sabu, Bu. Kecil tapi ada kuningnya nggih? Masih ada kuningnya? Masih nggih? Kalau pengguna sabu semuanya biru. Caranya bagaimana? Di dalamnya ada plastiknya nanti, dikasih plastik. Niki sedotan, gampangane sedotan lah. Itu di plastik. Pucukan ini itu di plastik. Ceret, dia nanti jadi biru semua. Kurang gede didik. Nah, kurang besar ya. Pun sak menter lah. Nah, ini yang untuk membakar sendok tadi yang berisi kristal tadi atau yang sudah digejorkan. Lihat, semerap sisa, ibu-ibu semerap sisa. Tahu sisa? Nah, mungkin ada sebagian yang belum tahu, itu sukaannya orang Arab, biasanya ada di Royal Plaza, di food courtnya ada sisa itu. Dia itu melungker-melungker, damel selang, dalamnya bodok, disedot. Nah itu sama kayak halnya vapor pun, lari-lari sakniki vapor. Sabu sama seperti itu. Sabu sama, itu vapor. Apa namanya? Pakai bong. Jadi kalau anak-anak jenengan hati-hati koreknya. Terus biasanya koreknya tidak cukup satu, dia akan berlawanan arah. Koreknya ada dua, ditempel plek, atas satu, bawah satu. Ini rata-rata ciri-ciri pengguna sabu koreknya satu. Ini satu dari koreknya. Berarti ada dua berlawanan. Apinya kecil dan biru semua. Itu sabu dari barangnya dulu. Terus kalau pil koplo senengane nang warung kopi, senengane ngombe kopi, niku pil koplo. Itu pil koplo. Campurane pil koplo pasti kopi. Di saat zat kandungannya habis pil koplo, itu akan diombeni kopi, nendang lagi. Sekarang ke sabu dulu. Pengguna sabu kalau sudah habis zatnya, selama saya bilang tadi 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak tidur, itu kuat. Tapi dia ngelak, gampang dehidrasi. Dan percaya diri meningkat. Orang yang mudah gugup, gampang grogi, wedian, minum sabu, atau mohon maaf, mungkin berkendara jauh, sering nyupir, pakai sabu, kuat. Gak adik turu, gak adik mangan, nopo malih, gak adik adus, tapi yang penting minum. Itu pengguna sabu, pasti kuat kemanapun itu. Itu pengguna sabu. Kersane mboten ngantuk. Nah, tapi ndak mabuk. Monggo mangke sareng kula. Kalau sabu itu tidak memabukkan, malah meningkatkan gairah seksual. Tapi dilarang, malah mengungi. Dilarang karena kalau sudah kadung nyemplung telas, senajan dengan dintas gak garing-garing, ibarat kayak gitu sabu. Makanya kenapa ada undang-undang yang mengatur supaya tidak sampai digunakan. Itu kalau sabu. Jadi kalau sudah menggunakan sabu, kepercayaan diri meningkat, terus kemudian tidak mudah capek, tidak lapar, tapi setelahnya awak ini loro kabeh. Itu sabu. Baik ganja sabu. Bedanya sama psikotropika pil koplo tadi, bedanya kalau pil koplo, nah ini saya pernah ngobrol sama teman saya, mantan pengguna pil koplo. Enten got sak tekel niki, nyemplung. Gote peceren tok wireng. Niku nyemplung maring gawe pil koplo. Nyemplung ngelangi. Kalau pengguna pil koplo halusinasinya sangat tinggi. Fungsi otaknya sudah tidak seimbang, makanya dia kadang ngefly. Kadang dia posisi tidur itu kayak ada di atas awan, melek ngeten. Terus ketemu seseorang, dia pasti akan takut, nunduk. Tuh, itu kalau pil koplo. Lek miras niku baru mendem. Niku lek miras. Lek rokok kopi niku mboten mendem. Lek miras mendem. Boleh tidak Pak minum miras atau menjual miras? Kalau menjual sampai mengakibatkan kematian bisa kena pasal. Tapi kalau hanya meminum tidak ada masalah. Alkohol yang arak tadi yang di atas 0,6% sing tua niku dilarang sebenarnya. Tapi Pak, rego bir atau minuman keras sing rego 1 juta, 4 juta kok ada izinnya, kok diperbolehkan sama importir. Kok diperbolehkan? Karena kandungannya di bawah 0,6%. Tuh perbedaannya. Kalau yang arak wis gak enak izine, kandungannya metanolnya dhuwur,
terus bisa mematikan. Itu yang terjadi, bedanya di situ. Balik ke sabu lagi, di saat 3 hari 3 malam setelah selesai kandungannya habis, dia capek, sudah tidak punya uang, tidak punya barang untuk dijual. Kalau pengguna sabu, pengguna narkotika atau narkoba, itu rata-rata barang-barang di rumahnya habis. Atau anak-anak jenengan mungkin sampean nyimpen dek ni sore, kelambi duwe moro-moro hilang. Patut diduga, bukan menuduh, patut diduga, diawasi lah anak-anaknya atau tetangganya. Kalau kandungannya sudah habis, wis gak enek sing gawe tuku, dia disayat. Nah, makanya mungkin ada tetangganya yang ada sayatannya mantan pengguna sabu. Di saat sudah disayat, sing medal napa? Darahnya warna merah. Kulo biru aku bangsawan soalnya. Kadang kerinan soalnya bangsawan. Bangsa tangine awan. Nah, disayat, terus yang dia lakukan adalah diisep lagi darahnya. Nah, dicocok lagi. Makanya sayatannya sampai banyak, yaitu tadi kandungannya sudah habis disayat. Kalau pil koplo kandungannya habis, ngombe kopi nendang male niku. Tapi efeknya itu lebih sedikit atau beda dengan yang pertama. Perbedaannya di situ. Sudah, saya lanjut dulu. Sekarang ke ciri-ciri. Ciri-ciri saya umum aja ya, umum pengguna narkoba. Ciri-cirinya dari fisik dulu. Fisiknya dari mata merah. Kedua mata merah. Nun sewu ibu-ibu mungkin bisa dilihat kanan kirinya. Mungkin ada teman yang matanya merah. Siji ngantuk, onek sing beleken barang, loro meripat tibake. Bawah kantung mata hitam. Biasanya wong kulino tahajud biasanya, nggih. Wong kulino tahajud. Bareng ditakoki, "Kamu pengguna narkoba?" "Bukan, Pak, saya kulino tahajud." Terus giginya itu rata-rata warnanya ada keropos hitam. Biasanya kalau rokoknya kretek, gak enek mboten enten gabuse. Nah, kalau ini kan ada gabusnya, mohon maaf saya tunjukkan. Surya ada gabusnya. Itu masih aman ke gigi. Tapi kuning. Kalau kretek yang tidak ada gabusnya, itu dia akan membuat keropos hitam-hitam ke gigi. Tuh. Terus ke bawah kulit keriput, terus kuku kuning, kukunya kuning kados tiang penyakit lever. Kebiasaan yang dilakukan para pengguna, itu seperti ini. Mohon maaf kalau cepat malih ben katok nemane. Ini kebiasaan yang dilakukan. Ketinggal nggih? Ketinggal? Nggih. Ganteng? Oh. Tapi biasa mawon nggih, mboten usah sayang nggih. Sakno bojoku. Lah, ngeten kebiasaan ini. Nah ini. Iki gak iso sampean catet lho iki. Piye sampean nyatete? Oh, mlindri ngono. Pelorok ngono ta. Jadi kebiasaannya seperti ini. Alisnya diangkat sama gini-gini. Kalau bertemu seseorang, ini pil koplo, nunduk, ngeten. Takut karena misal saya ketemu Bu sinten Bu? Bu Wanti apa Mbak Wanti? Oh, Bu Purwanti. Bu nggih. Kok seneng men sama diceluk Bu? Mbak ngono lho, ben ketok nom, ben awet nom. Nah, Mbak Pur ini misalnya. Saya misal pengguna pil koplo, saya ketemu Mbak Pur, saya akan gini. Enggak berani ngawas langsung, enggak berani. Karena yang dihadapi dianggapnya petugas polisi yang akan melakukan penangkapan. Itu pengguna pil koplo. Wong pecerenai sampai dicemplungi, ngelangi karena halusinasinya tinggi. Tuh. Terus ciri yang kedua gini. Nah, ngeten. Napa namine? Ayo. Lek gedek lak ngene. Lah iki saiki ne, sak baune. Nah. Ayo ngeten. Napa namine? Wis sampean catet dhewe. Ayo aku gak iso jelasno. Piye sampean nulise?
Wis sampean tulis dhewe. Iki mau sik iso ditulis plorak, plorok. Nah, ngene apa namine? Gedhek ngene. Angguk ngene. Ah ngene karo bahune. Wis ngeten kebiasaane. Ono pelun. Terus yang ketiga yang sering. Ini yang sering, tidak semuanya seperti ini, tapi yang sering. Pengguna-pengguna. Nun sewu, Lilik. Ketinggal mboten nggih sing lenggeng. Lek ketok sampean ngadet gantian gentenan. Lah kebiasaan gini. Nah, nggih jenengan jemeneng. Ngeten, lek gak tengen kiwa. Lek gak pupune drijine, mohon maaf ini driji sekil nggih misalnya jempolan. Ada teman saya yang pengguna pil dulu, drijine jempolan niku obat piyambak ngeten. Gak lapo-lapo, obat piyambak jempolan itu. Saiki sampean jajal jempolan sampean obah enak ta gak? Lho jempolan sekil, sampean jajal penak ta mboten? Sampean jajal. Lah, mboten penak sih. Tapi itu akan bergerak dengan sendirinya karena sudah mempengaruhi sarafnya pil koplo tadi. Sarafnya sudah kena. Jadi bergerak sendiri. Nah, ciri yang paling sering ini yang terakhir. Ciri yang paling sering niki. Grek, krek, 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 geget, geget. Satu, giginya sakit. Dua, giginya gatal. Greget. Kenapa? Krek-krek, geret-geret. Wis terserah sampean tulis geret-geret. Iki kok sampean no geret-geret iku opo? Nah, prakteknya ngeten. Krek, krek, krek. Iku giginya rasanya gatal. Tuh, geret-geret. Jadi mulai dari korek terus kebiasaan ini. Nah, misalnya enten pas sampean pas rapat kok enek wong sing ngene ya aja disalahno. Wah pengguna aja. Bisa jadi satu dia grogi, loro kebelet nang WC. Belum tentu juga. Jadi ciri kesemuanya itu harus dipadukan. Terus ciri psikisnya yang awalnya dia ramah, seneng ngomong, jadi pendiam. Mau meneng teng pojokan. Kathah. Mohon maaf, mungkin ada anak saudaranya yang mondok sekarang itu sangat rawan di pondokan karena pondok paling mudah dimasuki barang-barang ngoten, sangat mudah sekali pondok. Kalau sekolah masih diawasi banyak, kalau pondok sangat mudah sekali. Nah, satu napa Bu sing sikile ngeten nggih ditulis sarafnya sudah terganggu. Ibaratnya nun sewu, mungkin ada saudara yang pernah patah tulang tiba-tiba nyeri. Nah, atau mungkin ada yang napa? Bengkekan. Terus mohon maaf, ada yang seperti ini. Mohon maaf. Napa? Iki apa jenenge? Nggih. Namine napa nggih? Nggih, terus akhirnya ngeten iki lho. Karena wis kasep ngono lho, mijete wis kasep. Akhirnya kan bongkok. Lek wong ngarani napa nggih? Kula supe. Wis ikulah pokoke. Akhirnya kan sangkuk seperti ini, bongkok. Nah, itu sama harnya. Sanes, enten kecetit maksudnya, kecetit. Kecetit, aku balik kecetit ket mau. Tak golek nek kamus besar bahasa Indonesia KBBI gak eneke basa Jawa kecetit. Nah. Di aksara Jawa enten ya, kecetit. Nanti kan terjadi seperti ini karena sudah kadung telat. Ada juga yang lengan mungkin terapinya kurang akhirnya bengong terus. Sama halnya mantan pengguna. Teman saya sekarang gerak. Jempolan ini kudu sikil obat piyambak. Tapi masih bisa dikendalikan. Andek. Kalau dia sudah tidak bisa dikendalikan, mantan pengguna kok wis gak obah, berarti wis parah, ya wis mati maksudnya. Tuh. Ciri-ciri psikisnya tadi kembali lagi jarang mandi. Jarang mandi. Awalnya pendiam, awalnya ceria kok ceramah. Awalnya ceria jadi pendiam. Terus suka marah-marah, gampang emosi. Gampang takut. Itu ciri-ciri psikisnya yang ada di dalam dirinya. Kembali lagi ke awal dari kesemuanya. Kenapa anak-anak
kok masih make narkoba? Penyebabnya satu, lingkungan, diri sendiri, orang tua, apalagi teman. Lingkungan, wis gampangane diri sendiri, orang tua, teman, lingkungan, gampangane ngoten. Dari diri sendiri, kalau imannya ndak kuat, pasti gampang kena. Awalnya itu dari coba-coba, terus kemudian jadi cara basa game-gamean niku amatir. Awalnya coba-coba, naik jadi amatir, terus kemudian naik ke pro player, terus naik ke sudah nggak ada ya. Kalau cara game-gamean ngoten. Jadi awalnya mereka coba-coba. Ada yang coba-coba karena lingkungan, mergo koncone rokokan, gak rokokan ta. Tuh. Jadi awalnya dari kesemua vapor yang pertama. Nyoba-nyoba vapor, semerap nggih vapor wau. Sing disedot beluke kuwat. Setelah memakai vapor, naik pakai rokok, mengkonsumsi rokok. Setelah rokok, naik ke miras. Setelah miras, naik ke pil koplo dulu. Setelah pil koplo, naik ke sabu. Setelah sabu, naik ke Sidratul Muntaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mantan pengguna ada yang sembuh total, ada sembuh total, bisa, tapi gak suwe uripe. Paling ada yang hitungan bulan, tahun, rata-rata maksimal 4 tahun. Niku pun mati karena sudah tidak kuat badannya, itu yang sudah akut. Tuh. Jadi ada lembaga rehabilitasi namanya. Jadi fisikisnya sudah habis coba-coba tadi, nyoba diiming-imingi, awalnya dari itu tadi vapor ataupun rokok, itu naik karena lingkungan kawasan. Jenengan lek kumpul kale Bu Lili atau Bu Yayu, kira-kira melu wangi tamboten? Melu wangi. Terus melu dadi pejabat tamboten? Melu. Mohon maaf. Meskipun saya katakan saya hanya pakai katok rombeng, kaosan oblong, kok di sampingnya Pak Agus Purnomo nggih. Nah, di sampingnya Pak Agus Purnomo, saya akan dianggap sebagai siji lek gak babone. Tapi minimal kan orang dekatnya. Jadi siapa kumpulannya? Tapi dengan sampean berkumpul itu akan menyesuaikan. Contoh sampean kumpulannya teng desa niku wong rasan-rasan. Wis bendino rasan-rasan ae. Wis terus nang Lijo kados tanggi kula. Lijo niku dugi jam 7. Lijone mulai jam 7.15. Lah kok cek rame kula ngoten jam 8 ya cek rame. Dadak rempon wong-wong, payo entek wong piro di sana itu. Akan jadi kebiasaan dan circle-nya, lingkungannya ya itu saja. Sama halnya kayak pengguna sabun. Sama halnya saya seneng sepedaan, sing sepeda balap, komunitasnya geniku terus, komunitas sepeda balap. Ada yang suka Harley, komunitasnya Harley semua. Jadi ada yang suka main judi online, akhirnya diobong. Tapi kalau masalah judi online itu bukan penyebab utama dibakarnya, bukan. Lalu saiki penyebab utama judi online akan mengakibatkan kebakaran, bapak-bapak pasti banyak yang terbakar sekarang. Saya yakin kabeh bapak-bapak main sing skater, kakek merah, kakek biru, aku yakin main. Apa maneh anak-anak sampean pasti main. Mobile Legend apa maneh? Minimal ibu-ibu ya kudu roh. Ojo sampai istilah-istilah dalam game, dalam WA jangan sampai tidak tahu. Jadi jangan sungkan atau takut membuka HP-nya anak, jangan sampai. Jadi kembalikan seperti zaman dulu. Meskipun itu hanya lewat HP. Jadi jangan takut. Lah Duki Mobile Legend. Apa mau? Ciri-cirinya sudah ya. Nah, ciri-cirinya sudah.
rata-rata sudah. Setelah naik semuanya awalnya coba-coba, kalau di pondok balik lagi ke pondok. Kalau di pondok itu sangat rawan. Lah awalnya ada yang dikasih, ada yang nyoba sendiri karena lingkungan. Ada yang nyoba sendiri karena lingkungan. Lingkungannya itu tadi, kalau lingkungannya kados, mohon maaf, Tunggorono, Kelubuk, Mojokerto niku napa namine? Lokalisasi. Kula supe. Terus Andoli, terus lek Nganjuk ya apa jenenge? Gayungan, Guyangan, Gayungan Surabaya, Guyangan. Nah, kok ya apal sampean timbang aku padahal aku gak tahu rono. Nah, Guyangan, lingkungannya seperti itu, ya ngono kabeh. Kalau tempat karaoke, lingkungannya miras, ya miras semua. Jadi orang pelaku-pelaku pidana itu ada spesialisnya sendiri-sendiri. Maling omahan yang ngambil barang-barang di rumah tidak mungkin bawa kunci T, tidak mungkin. Sudah ada spesialisnya masing-masing. Pengguna narkoba tidak mungkin maling koyok mobil, tidak mungkin. Yang dia maling barang yang ada di rumahnya itu bakalan habis. Itu pengguna narkoba. Lah kalau maling motor itu bawaannya kunci T. Dia tidak ahli bandrek gembok omahan, tidak ahli. Beda lain-lain. Lek jenengan pun semerap teng LP mriku, mlebet LP. Pun semerap carane mlebet LP, lapas Jombang. Pun semerap. Pengen semerap mboten? Oh, mboten pengen nggih pun. Pengen semerap ayo tak jangking bareng. Penyuluhan bareng kula teng mriku maksudnya. Ada spesialisnya masing-masing. Ada yang jambret, tidak mungkin dia ngunci T, jambret sendiri. Terus ada yang bagian bacok tadi preman, tidak mungkin dia maling. Jadi ada bagiannya sendiri-sendiri. Sama pengguna narkoba, jarang sekali dia mencuri barang kayak sapi, pencurian hewan, apa malah TV, wis jarang. Yang dia curi yang ada di rumahnya atau di rumah temannya yang tahu. Karena rasa takutnya tinggi, itu tadi. Tapi rasa percaya dirinya juga tinggi. Rasa takutnya tinggi. Di saat aku lek nyolong kok nang omahe amak, kok dengan konangan aku mati lan. Wis aku tak nyolong nang anake nang omahe Mbak Purwati. Anake kebetulan sak kanca karo aku. Nggih, anak jenengan seumuran dengan saya paling nggih. Hah? Umur 20. Ya kacek didik kula lak 23. Mohon maaf Bapak, waktunya kurang 5 menit ya Pak. Nah, saya kan berteman dengan anaknya Mbak Pur. Wes aku tak nyolong, akhirnya saya sering main ke Mbak Pur, anaknya ndak bisa kena, ndak bisa saya ajak untuk menggunakan narkoba, aman anaknya, tapi barang-barangnya telas kabeh. Jadi saya mencurinya beraninya di rumahnya Mbak Pur karena sudah kenal. Ke rumahnya orang lain ndak berani, itu pengguna narkoba. Sudah ada bidangnya masing-masing. Kados jenengan bagian PKK ya wis nek dhewe. Karang Taruna kok sampean gak cocok. Jenenge Karang Taruna ya arek enom. Mohon maaf Bapak, Nggih. untuk waktunya Sampun. kurang 5 menit. Oh iya, Nah, ngapunten. ya nanti soalnya dilanjut tanya jawab. Oh iya, monggo. Matur suwun. Nah, sebelum saya akhiri, silakan 10:04. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Nggih, monggo. Ada 2. Nggih, Ibu dulu yang ngomong, monggo. Terima kasih. Masih berkaitan dengan ya saya dari Mojagung. Berkaitan dengan peredaran narkoba, tadi disampaikan oleh penjenengan bahwa peredaran narkoba di pondok lebih mudah. Kira-kira seperti apa ya gambarannya? Saya membayangkan kok di pondok itu lebih aman menurut versi saya. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Boleh tepuk tangan? Nggih. Atau sekalian lanjut? Nggih, monggo Ibu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Ibu Titi Zakia, perwakilan dari Kecamatan Perak. Dari keterangan Bapak semua ini tadi tentang anak-anak kita yang sudah mengkonsumsi narkoba atau yang lainnya itu,
Untuk mengatasi hal-hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita yang sudah akut tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada lagi. Oh, iya, kuota. Pangapunten Pak, ini pada tanggal untuk mantan pengguna narkoba niku pripun menyelesaikan masalah kesembuhannya, karena tadi ada anak tetangga itu yang sudah ngambilin cincin perhiasan dari orang tuanya habis, terus jual apa habis, terus kalau tidak ada itu minumnya CTM. Mungkin bisa dikasih tahu bagaimana cara penyembuhannya. Langsung. Terima kasih Bapak, kami dari perwakilan Kecamatan Pelosok. Saya tertarik dengan penjelasan panjenengan tadi terkait dengan ada warung yang berkedok. Nah ini kan kebetulan itu wilayah kami di Kecamatan Pelosok. Ini kebetulan saya juga beberapa tahun ini mengadakan beberapa sosialisasi terkait bahaya pencegahan narkoba di beberapa madrasah sekolah-sekolah yang ada di Pelosok. Nah ini sangat menarik bagi kami ketika panjenengan tadi menjelaskan ada satu wilayah yang dimana di situ ada warung yang berkedok minuman keras. Ini mungkin bisa menjadi bahan kami nanti ketika dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran terlalu banyak, sehingga bias nanti dari siswa-siswa kami juga bisa kami berikan penjelasan. Saya kebetulan dari KUA Bapak. Dan saya juga alhamdulillah masuk di penyuluhan di lapas juga. Kerjasama sinergi dengan kementerian derek Pak. Makanya saya baru kali ini di derek. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada. Monggo Bapak narasumber. Oke, 4 rien. Langsung saja. 1, Ini 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iya, sebenarnya 1 langsung di. Nah, ini nanti tolong diingatkan, yang pertama dulu. Pondok, bagaimana Pak kalau pondok? Kalau pondok sangat rawan, kenapa kok bisa rawan bagi saya? Tidak. Ya memang ilmu agamanya sudah bagus, tapi di saat mereka diizinkan keluar, jadi saya tidak bilang, mohon maaf tidak semuanya pondok, tapi rata-rata pondok gitu loh, gampang, maksudnya gampang dimasuki. Tapi alhamdulillah kalau pondok Jombang ini dengan adanya pencegahan, terus dari kamtipnya bagus, dari pengasuhnya juga ikut serta, terus mengawasi anak-anak pada saat hari apa biasanya kalau libur Jumat ada yang futsal. Nah disitulah di saat mereka keluar dari pondok, satu yang paling utama coba-coba. Kalau dia nyoba karena lingkungannya, ada juga yang dikasih cobaan karena ada pil koplo yang berbentuk seperti permen, kayak permen ting-ting jahe, mentos ada. Itu kalau dikonsumsi akhirnya kecanduan. Nah itu. Kalau pondok rasa ingin tahunya terhadap barang baru itu sangat tinggi. Nah pondok itu rawan sekali karena mereka selalu fokus dalam hal agama sangat kuat. Memang anak dalam hal agama kalau sudah kuat pasti masih aman. Jadi kalau untuk di Jombang, kita bicara Jombang, itu sebenarnya aman. Itu pondok di luar Jombang banyak yang rawan. Kalau di Jombang kamtipnya bagus. Kami juga tiap malam dimintai untuk ikut menertibkan anak-anak di Pondok Joso Darul Ulum itu jam 11 anak-anak sudah tidur. Di saat hari Jumat kami juga ikut melakukan pengawasan yang rawan pada saat mereka itu keluar hari Jumat. Terus yang kedua, anak pondok rata-rata sekolahnya di luar pondok. Contoh MTS 3 tambak beras yang saya kemarin ke sana, mohon maaf. Ya ada salah satu penyalahguna siswanya, ada salah satu. Saya tidak menjudge sekolahnya, bukan, tapi karena anaknya. Kenapa anaknya? Karena anaknya lingkungannya. Anak sekolah di sana belum tentu mondok terus, belum tentu mondok semua anak sekolah itu. Ada yang dari kampung,
ibarat di sana 10% dari kampung. Lah ajakan 10% ini di saat hari Jumat pas prei pondoke, nah itu sudah coba-coba. Rawannya di situ. Rasa ingin tahu seorang anak pondokan itu lebih tinggi. Mohon maaf, sama halnya kayak kami pendidikan selama 7 bulan. Kami mohon maaf, tidak ketemu wong wedok blas, gak ketemu karo musuh blas. Di saat kami keluar, siji udah wong wedok senengan gudo wae, gak dirapi-rapi. Ya Mas Dery, nah, itu galen niku. Nah, gudo wae. Terus biasa nih gelut karena emosinya itu sudah terkekang, terkungkung di dalam pendidikan, ingin melampiaskan. Sama halnya kayak anak pondok yang dia dikekang di dalam terkait dengan pelajaran agama kesemuanya, bagus dalam hal agamanya. Di saat dia keluar, pengawasannya kurang. Lah saya kalau mungkin boleh bersaran, mungkin ada anaknya yang pondok atau yang punya pondok atau yang saudaranya mondok, atau jenengan selaku pengasuh di pondok atau pengurus di pondok, mungkin khusus pada saat hari libur dan anak-anak pulang sekolah, jenengan awasi betul, berniku tok. Intinya itu, karena rasa ingin tahu anak pondok dengan anak yang tidak mondok itu lebih besar anak pondok. Anak pondok tidak boleh HP-an. Lari sekolah, tiktokan, isok ngegame barang, arek pondok betul saged. Wong isuk tangi subuh ngaji ngantos jam 6. Terus mantung ngoten adus sekolah. Terus pulang sekolah ngaji lagi. Jadi kebiasaan seperti itu, habit-habit seperti itu akhirnya mereka merasa ingin melawan. Di saat sudah keluar, dia ingin menunjukkan jati dirinya. Sebenarnya dari sifatnya, bukan dari pondoknya, karena sifat anaknya yang terkengkang tadi. Itu Ibu mungkin bisa menjawab. Terus yang kedua, Ibu dari Perak. Dari Perak itu Mbak, napa Mbak? Jangan catat mboten. Cara mengatasi cara mengatasi anak yang sudah akut, kalau tidak salah, anak yang sudah akut, cara mengatasinya ke psikolog. Ada yang kedua, lembaga rehabilitasi. Ada lembaga rehabilitasi. Pasal 129 Undang-Undang Narkotika tadi, orang tua apabila mengetahui anaknya menggunakan narkoba tidak melaporkan, itu bisa dikurung 6 bulan penjara. Wong tua lho niki. Kan ciri-cirinya, ciri-ciri yang sudah saya sebutkan, barang hilang, habis, ciri-ciri fisiknya, kebiasaannya. Nah itu ciri-cirinya. Kalau melaporkan masuknya ke rehabilitasi karena pengguna. Tapi jarang sekali, hampir tidak ada, 0 yang melaporkan orang tuanya. Mana ada orang tua yang mau berpisah dengan anaknya, wis. Tambah parah. Tapi saya ingin berbicara undang-undangnya. Pasal 129-nya, bila orang tua mengetahui anak pengguna atau korban penyalahguna tidak melaporkan baik ke lembaga rehab ataupun ke instansi terkait, bisa dipidana 6 bulan penjara. Misalnya, maksudnya gimana kok dipidana? Misalnya anak sampean pas nggawa sabu, kecekel, cek. Nah, kena 4 tahun dia, pasal 112 tadi. Barang siapa membawa, menguasai, memiliki narkotika golongan 1 wis sabu, kecekel 4 tahun. Lah wong tuane ngerti gawe kok gak laporan, 6 bulan, tapi jarang sekali. Jarang diterapkan itu. Tapi bunyi pasalnya ada. Di situ untuk pengetahuan saja. Jadi kalau memang untuk menyelesaikan, satu saran saya psikologi, ke psikiater. Psikiater banyak di sini, di Omah Ebes itu juga psikiater, di Tebu Ireng. Terus Pak Firman yang gondol itu juga psikiater, psikolog, banyak. Terus yang kedua ke lembaga rehabilitasi. Kalau lembaga rehabilitasi adanya di Surabaya, kalau di Kediri ikutnya BNN, di Jombang belum ada. Di Jombang belum ada. Mungkin kalau memang sampean berniat atau tetangganya, saudaranya ingin disembuhkan, bisa ke Satres Narkoba. Tapi saran saya pribadi langsung mawon teng lembaga rehabilitasi, saran saya.
Kalau masalah sembuhnya berapa lama itu tidak menjamin, tergantung anaknya. Ada yang sebulan sembuh, setahun, 4 tahun baru sembuh. Beda-beda tiap orang. Itu saran saya psikiater sama lembaga rehab, ngoten nggih. Kalau pengguna, kalau pengedar tidak mungkin direhab, pasti masuk tahanan. Beda cerita. Pengguna, kalau pengguna masih bisa direhab. Tapi kalau pengguna pil koplo, pengguna sabu sakit mboten? Saya tanya. Pengguna pil koplo bisa direhab, pengguna sabu bisa direhab mboten? Jadi dikatakan pengguna itu kita, makanya kalau polisi 3 kali 24 jam, 3 kali 24 jam itu menentukan iki bener sabu opo tutu, opo uyah. Iki bener sabu opo uyah. Diperiksa di laboratorium kesehatan, oh bener ini sabu. Kalau Polda itu punya cairan kayak ungu gitu. Kalau ditetesi dia sudah muncul, oh sabu, oh non sabu. Ada cairannya. Kalau Polres belum. Kalau sudah dinyatakan bahwa benar ini sabu, dia pengguna positif, berarti dia bisa diduga untuk dilakukan penahanan. Tapi polisi biasanya harus mencari barang bukti terlebih dahulu. Kalau sampean pada saat ditangkep digeledah gak enek sabune, terus mari ngono, mohon maaf, kokon nguyuh dadak positif pas di lab, berarti rehab. Tapi pas dicekel cek digeledah kok enek sabune senajan titik mawon di bawah 1 gram bisa dilakukan penahanan 4 tahun. Kok sak kilo berarti 5 tahun sampai 20 tahun. Jadi sudah pengedar bunyinya lek wis akeh. Mosok sampean kate ngono supi uyah sak kilo kan ndak mungkin. Nah, bedanya di situ. Intinya kalau sabu, anak-anak jenengan kalau ngopi hati-hati. Ngopi cangkruan bareng. Saya selaku pengedar sabu, saya selipkan sabu ini di tasnya salah satu teman saya, selip di tasnya. Terus kemudian operasi, enak operasi digeledah kedapatan. Kalau pil koplo kira-kira bisa dilakukan penahanan atau tidak? Kita surin positif atau tidak, ternyata negatif. Terus kira-kira bagaimana? Tapi kok bisa ada di dia pil koplonya? Ayo. Berarti kalau memang saya tidak tahu, kira-kira siapa yang menyelipi? Berarti mau tidak mau dia harus memanggil temannya untuk hadir ke Polres. Lah kalau temannya bersikukuh, oh aku gak ngerti Pak, bagaimana? Caranya bagaimana? Loh namanya saya selaku penggele, aku juga gelem sih melebu. Akhirnya makanya itu tadi saya sebut ada penyalahguna, ada korban penyalahguna. Dia korban, tapi kan disalahgunakan. Tapi bisa nggak masuk pasal? Masuk senajan korban, wong kedapatan kok. Lah kamu bisa nggak membuktikan bahwasannya amak yang memasukkan? Iya, wong aku gak gelem ngaku. Tes sidik jarinya. Lah wis saiki tak lebokno. Jadi anak-anak itu gini ya. Kalau sudah pakai sarung tangan sudah tidak bisa. Ayo sekarang gimana? Dan tidak mungkin, jarang sekali untuk memasukkan. Memang jarang. Tapi maksud saya ini, kalau ibunya tadi ya pakai sarung tangan, bukan itu tujuan saya. Ini sidik jari, tidak itu tujuan saya. Tujuan saya adalah jenengan elingno yugo jenengan, lek ngopi hati-hati. Lek ngopi hati-hati, bukan untuk lek ngopi hati-hati deloken sakmu sidik jarine, bukan. Jadi kalau ngopi lebih hati-hati. Kalau sudah ada orang membawa korek seperti ini yang dua, terus geret-geret, terus ngene-ngene, terus ngene-ngene, apa sing sampean narani? Hati-hati ndak ngale, wis gitu. Tujuannya di situ sebenarnya. Lah kalau jadi korban penyalahguna tadi, kalau ibunya tadi bilang ya disidik jari Pak, ya kalau sidik jarinya masih ada. Tapi kalau sudah dicekel karena banyak cerita, tergeser, kena banyu, kena angin, kena pasir, sudah hilang. Mohon maaf. Sidik jari saya akan ada selama 1 tahun. Kalau dia kena air hujan, hilang sidik jari saya. 1 tahun ya di situ.
Lek mboten percados. Nah, lek percados jenengan damel luf nggih, damel luf, sampean senteri. Tapi lek bengi, lek awan gak ketok. Lek dalu. Nah itu, sidik jari saya akan kelihatan. Sama halnya, leres Ibu. Terus sudah nggih Ibu? Oh sampun. Terus yang ketiga sampai lali. Yang ketiga Halo. yang anaknya mencuri emas tetangganya, terus digimanakan? Nggih, minum CTM. Kalau tidak CTM, komik biasanya anak-anak sekarang. Jenengan nanti ngunjuk komik? Nanti nggih? Iya, batuk-batuk. Enak mboten? Enak. Isis toh, sak tablet. Apa sak napa iku? Sak saset nggih. Lek larisan iki mboten, lek pengin ngefly. Satu kotak 10 saset. Langsung 10 saset. Yang terjadi kelumpuhan pada kakinya. Jadi dia ibarat gak punya kaki. Kalau komik 10. Tuh. Ada juga bodrek dicampur karo autan. Eco Bu. Yo sampean tambah gula lek pahit. Didangsik. Itu. Jadi kalau pakai CTM memang yang saya sebut tadi, kalau CTM itu untuk obat tidur. Kalau satu saset aman, tapi kemungkinan bisa jadi dia tidak mungkin minum satu saset saja, pasti lebih dari satu saset. Sama halnya kayak gini, pil koplo, kalau awal saya cukup satu. Mohon maaf, yang pakai parfum ada di sini. Sampean kadang pengguna parfum, kulo nggih, saya nyemprot parfum, cas pisan. Oleh saulan, wake nyemprotku. Kok gak mampu yo? Nanti mboten. Semprotan pada saat pertama kali, misal DNC Limperatis, apalagi parfumnya sampean apa biasa nih? Paris Hilton. Apa parfumnya? Aku bakul ngerti soalnya. Paris Hilton, Paris Harris, 21 VIP Men. Apa mana sampean biasanya? Harajuku, Skandalos. Apal bakul kok, kalau bakul ngian. Aku tak promosi, angsang nggih. Nah, dolen nang toko kula. Nah, di saat disemprot parfum saya cukup satu kali. Tapi kalau hidungnya sudah terbiasa, dia akan semprot banyak. Semprot 4 kali baru terasa hidung kita. Tapi bareng nang wong, parfumnya sapa nyegrak iki. Nyawang iki. Tapi bagi kita aromanya biasa. Sama halnya kayak pil koplo. Pertama kali menggunakan siji wis nglieng, wis halusinasi. Tapi kalau sudah hampir bertahun-tahun, jangan semerap 20 butir langsung diuntal, baru dia akan ngefek. Sama halnya kayak parfum tadi, 4 semprotan baru ngefek. Kalau pil koplo 10-20 baru ngefek, siji gak kroso iku. Lah kalau ibu tadi, Pak pripun carane? Kalau memang mau dilakukan penegakan hukum, dia kalau masih hilang barangnya, berarti dia disinyalir masih menggunakan. Saya boleh bilang, mantan pengguna narkoba yang bisa sembuh 1 dari 1000. Sisanya akan kembali lagi. Di LP, dimanapun, waras, teng LP. Direhab, sembuh, metu, balik maneh. Sulit cari pekerjaan, karena satu, sudah ada catatan hitam. Yang kedua, dia tidak akan fokus. Dan yang ketiga, ketergantungan. Lek gak nggawe iku, dia gak bisa kerja karena sudah ketergantungan. Lah pasti perusahaan akan mengetes urin. Lah perusahaan yang sudah mengetes urin, oh positif, ditokne, akan sulit mencari kerja kalau sudah menggunakan sabu. Lah kalau sudah terlanjur menggunakan sabu, sama halnya kayak yang perak, disarankan ke rehab. Terus kalau memang mau dilakukan penegakan hukum, silakan dilaporkan ke kepolisian, tidak ada masalah. Biaya rehab kalau itu milik negara ditanggung negara, kalau itu milik swasta itu variatif. Saya boleh bilang variatif karena beda-beda. Tadi bilang 1 minggu bisa sembuh, 1 bulan bisa sembuh, ada yang bertahun-tahun. Tapi rata-rata telase tiang-tiang sing rehab di swasta itu hampir 25-50 biaya sendiri. Kalau swasta, kalau negara itu dibiayai negara. Tapi rata-rata kalau lembaga rehab negara penuh, rata-rata sudah penuh. Makanya akan dilarikan ke swasta. Di Surabaya yang ada di sini.
Terus yang terakhir Ploso itu sesama mengapresiasi, saya juga mengapresiasi dengan sama halnya dengan tugas saya. Kita sama-sama melakukan pencegahan juga, Ibu tetap bersemangat, tetap hadir untuk masyarakat supaya anak generasi muda ini tidak habis. Terus kami juga berterima kasih jenengan juga sama-sama ke sekolah, ke lapas, mungkin sering sama-sama tempatnya tapi tidak dalam waktunya. Ke depan mungkin ketemu bareng gitu. Ketemu bareng tapi dalam rangka penyuluhan maksudnya, tidak dalam hal lainnya. Yang di lapas kebanyakan pengedar karena pengguna kebanyakan direhab. Karena pengguna kebanyakan direhab. Tapi kalau pengguna sabu kembali lagi, lek pas kecekel dek gawe posisi gawe kok pas kedapatan sabu bisa kena. Tapi kalau pas kepegang tidak ada sabunya terus dia di urin positif, di tes positif, dia direhab. Bedanya di situ. Sampun, mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah nggih, sudah cekap nggih. Saya titip pesan semoga anak-anak jenengan khususnya tidak ada yang tergerus atau terjangkit narkoba. Gampangane HP ini niku dicek yugo-yugone. Ojo sampai HP ini nun sewu, sakniki ada VPN. Gawe ndelok film-film sing meneng wong lanang. Ada namanya VPN. Terus game-game itu hati-hati. Lek anake sampean wedok, hati-hati ojo dolanan Facebook, ojo kenalan no Facebook. Banyak penculikan anak di bawah umur karena kenalan di Facebook. Terus tuku barang di Facebook, duwike teko, kerduse teko. Duwike wis ditransfer, kerduse teko, isine kosong. Padahal tuku wedak. Tuku wedak 500 dadak kerdus tok. Facebook. Kalau bisa di marketplace, Shopee, Tokopedia, JDID, kalau di internasional eBay bisa. Matur sembah nuwun, mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Semoga yang hadir tetap diberikan keselamatan dan kesehatan, dan semoga anak-anaknya menjadi anak yang barokah, dan semoga suaminya bisa tetap selalu cinta dan setia. Itu nasihat al-mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.